Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sedayanipun hadirin para asatid, para rencang-rencang sedaya ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah bertemu kembali dalam kajian kitab Zaitunatul Ilqah karangan Al-Imam As-Syekh Al-Muhaqqiq Al-Faqih Al-Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabul akli ay hadza fi bayani adabil akli, utawi iki iku ing dalem nerangake adab tata kramane akal ma'em dahar ya. Apa hubungannya di kitab ini, di dalam kitab Zaitunatul Ilqah, yang mana kitab ini menerangkan permasalahan fikih munakahat, fikih nikah. Kok ada adabul akli, adab ma'em, adab makan? Apa hubungannya? Hubungannya karena baru sebelum bab ini membahas masalah walimah. Terus badan. Walimah itu kan diundang. Sunahnya walimah itu kan menyembelih apa? Kambing. Artinya di situ makan-makan. Ya kan ya? Kalau di Arab itu yang namanya walimah itu ya dimakan di situ. Kalau di sini di beto wangsul, wonten sing dimaem-tem mriku sekaligus di beto wangsul, wonten sing di beto wangsul tok, ya kan nggih. Ala kulli hal diterangkanlah adabul akli, itu hubungannya. Diterangkan tata caranya, adab-adabnya di dalam makan ketika sedang hadir dalam acara walimah. Ya mungkin ketika hadir dalam majelisnya para habaib, para ulama besar, atau ketika mungkin sedang haji, ziarah ke tempatnya Syed Muhammad atau Syed Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki katakanlah, kemudian ada uzumah, ada daharan, adabul aklinya bagaimana. Wa idza hadara lam yajib alaihil aklu. Wa idza hadara lam yajib alaihil aklu wa ya'kulu mimma qaddima lahu bila lafdhin. Wa yusannu al-fitru lis-saimi naflan in syaqqa 'ala da'i. Wa idza hadara lan ing dalam nalikane hadir sapa al-mad'u, orang yang diundang walimah atau diundang acara napa kemawon, lam yajib alaihi al-aklu, ora wajib, lam yajib mongko mboten wajib alaihi ing atase al-mad'u napa al-aklu napa ma'em dahar. Nggih. Maksudnya pripun Pak Ustaz? Kadang orang itu kan sedang berpuasa. Gini apa mboten? Kalau hukumnya orang walimah kemarin sudah dibahas, namanya walimah niku melaksanakannya sunnah, menghadirinya hukumnya wajib apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Akhirnya timbul pertanyaan, kalau hadirnya wajib, makannya wajib napa mboten, sehingga disebut menggugurkan kewajiban. Hadirnya wajib, tetapi ketika sudah hadir lam yajib alaihi al-aklu. Moko mboten wajib ing atase alaihi ing atase napa namine al-mad'u napa al-aklu napa dahar. Sing wajib namung hadir nggih. Tetapi daharnya, ma'amnya, makannya tidak wajib.
Artinya kalau sedang dalam keadaan berpuasa, nah ini kan dibahas secara wajib dan tidak wajibnya. Tidak wajib. Ngoten nggih. Wa ya'kulu mimma quddima lahu bila labdin. Nggih. Wa yusannu al-fitru lis-shaimi naflan in syaqqa 'ala da'i. Wa ya'kulu lan ma'am dahar sapa al-mad'u mimma dahar saking perkara kuddima kang sampun den ajoake tegese den sawisake apa ma lahu keduwene al-mad'u bila lafdin kelawan tanpa ana lafat malih. Lah, timbul pertanyaan lagi. Ketika sudah hadir di dalam acara walimah atau acara walimah napa kemawon, undangan napa kemawon, berarti statusnya adalah duyuf, tamu, gitu apa mboten secara fikihnya. Mau memakan jamuan yang ada di situ, apakah harus ada sigot hibah dulu atau mboten? Nah, wa ya'kulu mimma quddima lahu bila labdin. Monggo tinggal didahar tanpa harus ada sigot hibah. Ya, sigot memberikan. Adapun mempersilahkan itu kan itu cara mono unggah-ungguh. Tidak masuk sigot fikih, tidak masuk sigot hibah wala hadiah wala sedekah. Larus mboten. Itu unggah-ungguh. Artosipun hatta tanpa ada sigot mempersilahkan sudah boleh. Sudah halal untuk didahar. Cuma kan kita kan kadang di samping hukum ada perkara namanya napa namine unggah-ungguh lah, adat istiadat, yaitu dipun sumangga akan. Ngoten nggih? Dipun sumangga akan. Wa yusannu al-fitru lis-shaimi naflan in syaqqa 'ala da'i. Wa yusannu lan den sunahake apa al-fitru napa fitr muka nggih. Kalau wonten tiyang sing tasik poso, mongko sunah bagi dia untuk dibatalkan puasanya. Wa yusannu al-fitru lis-shaimi keduwene wong kang poso naflan. Hale poso sunah, ai halakaunihi naflan. Tetapi ini poso ingkang poso wau poso sunnah. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka, untuk dibatalkan puasane pun kalau memang puasanya napa puasa sunnah. Tetapi sunnah niki ada kriterianya, ada syaratnya atau ada qayyidnya. In syaqqa 'ala da'i. In syaqqa lamun berat apa poso 'ala da'i ing atase wong kang undang. Kalau memang ya ketika diundang, karena yang diundang itu tamu yang benar-benar diharapkan oleh orang yang mengundang, katakanlah dia orang ulama, orang habib, dia orang soleh, tentu orang yang mengundang pingin sekali dia ikut makan di rumahnya. Tetapi ternyata acaranya siang dan dia berpuasa. Nah, sehingga ketika dia tidak makan di rumahnya, ibarat dia menyiapkan segala macam yang dia siapkan itu hakikatnya pinginnya dia itu utamanya untuk seorang tersebut. Katakanlah ada orang alim, soleh, habib, sayyid yang datang masuk ke situ. Pastikan semua itu kan ngikut karena barokahnya itu kan begitu ya. Saumpama seperti itu. Ketika dia tidak makan sehingga terasa berat bagi orang yang mengundang, maka dalam hal ini hukumnya menjadi sunnah bagi dia untuk fitr, untuk dibatalkan puasanya dan memakan jamuan tersebut. Ini sebatas ini saja keterangan yang diterangkan oleh Syekh Al-Muhaqqiq Abdullah bin Ahmad Basaudan. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 7 ya, halaman Saifah 434 merinci atau memberikan tafsiran yang lebih longgar, yang lebih luas. Karena puasa itu kan ada kalanya sunnah, ada kalanya fardu. Gimana badan? Fardu sendiri kan ada kalanya fardu itu fardu Ramadan, nggak mungkin lah undangannya siang hari berarti. Ada kalanya fardunya itu ada fardu qadha. Ada kalanya fardunya itu fardu nadar, ada kalanya fardu itu fardu kafarah. Berarti kan itu semua tadi tidak ada pada bulan Ramadan. Jadi potensi orang yang sedang diundang pada acara-acara walimah itu dia sedang juga puasa fardu. Jadi mungkin juga nggih nama badan. Mungkin puasa nadar, mungkin puasa kafarah, mungkin puasa qadha dan lain sebagainya. Beliau dalam keterangan ini fa in syaqqa 'ala da'i fa in syaqqa 'ala da'i apa shaumun naflin fal fitru afdal. Walaupun puasa sunnah yang sangat muakkad, puasa Arafah sekalipun,
walaupun puasa sunnah, walau muakkadan, ibaratnya Ibnu Hajar. Ibaratnya Tuhfatul Muhtaj, walau muakkadan, walaupun puasa sunnah yang sangat muakkad, katakanlah puasa Arafah sekalipun. Utama mana ini? Nah, kalau merasa berat bagi orang yang mengundang, sunnahnya bagi dia untuk dibatalkan puasanya dan mencicipi hidangannya. Fal fitru afdalu, katanya beliau. Tetapi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya mengatakan, wa fil ihya yundabu ayyanwiya bi fidrihi idkhalas surur, ya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ibarat ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, ya, juz 7 tadi, Sahifah 434 mengatakan wa yanwi wa yundabu ayyanwiya bi fidrihi idkhalas surur. Disunahkan bagi orang yang berbuka puasa membatalkan puasanya tadi ketika dia sedang diundang walimah, kalau puasanya puasa sunnah, niat lagi, yaitu niat berbukanya apa? Niat dibatalkan puasanya adalah idkhalas surur, niat untuk memasukkan rasa senang kepada orang yang mengundang, untuk menyenangkan yang mengundang, menyenangkan orang muslim. Nah, itu diniati seperti itu kata Imam Ghazali. Wa amma idza lam yashqa alaihi fal imsaku afdal. Akan tetapi ini ibaratnya Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar. Kalaupun ternyata orang yang mengundang tidak mempermasalahkan dia puasa, piyambake puasa sunnah, mau mencicipi hidangannya napa mboten, yang mengundang tidak merasa keberatan, maka kata beliau fal fitru fal imsaku afdal. Ibnu Hajar. Maka tetap dipertahankan puasanya, itu afdalu, lebih utama. Jadi tetap datang menghormatinya, memenuhi panggilannya wajib, tetapi nggak makan apa-apa. Lah karena kalau tidak keberatan orang yang mengundang, fal imsaku afdal. Makanya tadi di awal bab wa idza hadara lam yajib alaihi al aklu. Karena konsekuensinya ketika ada orang yang berpuasa sunnah akan ada dua hukum. Kalau orang yang mengundang merasa berat dia tidak mencicipi, maka fal fitru afdal. Kalau orang yang mengundang tidak keberatan dia berpuasa sunnah, maka fal imsaku afdal. Maka sebab itulah maka membatalkan puasanya yang lebih utama. Sebab itulah maka hukumnya memakan suguhan daripada walimah, bentuk walimah apapun itu tidak wajib. Yang wajib hadirnya kalau walimah nikah. Selain walimah nikah tidak ada yang wajib. Kecuali walimatut tasari sama dengan walimah nikah. Ini puasa sunnah. Walau muakkadan, ya, tadi sampun dibahas. Walaupun puasa sunnah yang sangat muakkad. Ya bu Senin Kemis, bu nopo kemawon, pokoknya puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Sekalipun tetap kalau merasa keberatan yang mengundang, fal fitru afdalu, maka lebih utamanya dibatalkan. Kalau puasa fardu bagaimana? Ibnu Hajar mengatakan wa amal fardu walau muassa'an fayahrumu al khuruju minhu mutlaqan. Adapun ketika puasa yang sedang dia lakukan adalah puasa fardu, sementara dia mendatangi undangan walimah pada seseorang, keberatan atau enggak keberatan orang yang mengundang dia berpuasa, maka hukumnya yahrumu fayahrumu al khuruju minhu, nggih, mutlaqan. Haram hukumnya dia membatalkan puasanya sekedar untuk menyenangkan orang yang mengundang. Kalau puasanya puasa fardu. Tadi sampun dibahas puasa fardu niku kan napa namanya? Banyak, nggih. Puasa fardu itu bisa puasa fardu Ramadan, bisa puasa nadar, bisa puasa kafarah, bisa puasa qadha, nggih napa mboten. Artinya enggak harus Ramadan sekalipun, ketika puasa tersebut puasa fardu, maka fayahrumu al-khuruj minhu, hukumnya haram bagi dia untuk dibatalkan puasanya. Dengan ibaratnya Ibnu Hajar. Wa yajibu 'ala dhaifi mura'atul qara'ini wal 'adati. Wa yajibu lan wajib 'ala dhaifi ing atase tamu ketika sedang diundang dalam acara walimah atau semacamnya, wajib bagi seorang tamu mura'atul qara'ini wal 'adati, nopo ngreksa pira-pira qarinah wal 'adati lan pira-pira adah. Ketika seseorang sedang mendatangi undangan walimah atau semacamnya, maka hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib bagi dia untuk menjaga apa yang menjadi adat atau korinah-korinah adat atau korinah-korinah adab di wilayah tersebut. Nggih, harus dijaga. Kalau di wilayah, katakanlah di wilayah sini ya, sama tempat lain mungkin adatnya berbeda, harus dijaga. Jadi dikembalikan kepada adat daerah situ. Adatnya daerah Tengbriku bagaimana? Nah, itu wajib ala dhaifi
bagi seorang tamu mura'atul qara'ini wal adati, untuk menjaga nopo kemawon yang sudah menjadi adat dan menjadi korinah-korinah tata keramanya ketika bertamu. Min akli jami'i ma quddimalahu, bayane daripada al-qara'in wal adah, min akli jami'i ma quddimalahu, saking maem dahar sekabehane perkara quddima kang sampun den suguhake napa malahu keduwene wong. Wa tabghiyati ba'dihi, ay wa min tabghiyati ba'dihi, lan saking nyisaake sebagiane malih. Artinya pun begini, dalam sebuah tempat itu terkadang adatnya ketika disuguhi tamu, kalau tidak dihabiskan, yang punya rumah malah tersinggung, marah. Ini gimana nggak dihabiskan, ya kan, Tapi adat di sebuah tempat lain mungkin berbeda. Yang namanya bertamu itu ya dimakan sebagian, disisakan sebagian. Ya, tadi ada sopan santunnya. Kalau di maam kabeh ketinggalan, kalau malah ketinggalan kok mboten sopan. Kadang adatnya seperti itu kan, Nah, ini yang seperti ini perlu diperhatikan, wajib bagi seorang yang bertamu. Adatnya di sini bagaimana? Adatnya di sini ya begini, apakah dimakan semuanya ataukah dimakan sebagian? Dimakan sebagian, disisakan sebagian. Ini adab atau adat kebiasaan dalam sebuah tempat ini wajib diperhatikan bagi seorang dhaif ketika dia sedang hadir dalam sebuah walimah. Wala yajuzu lan boten angsal lil aradili keduwene wong-wong kang rendah akluma apa ma'am dahar perkara kuddima kang den suguhake apa ma lil amathili keduwene wong-wong kang dhuwur, ya, tokoh ulama, ya, pembesar. Lil amathili keduwene wong-wong kang dhuwur. Ini juga tergolong adat, ya. Tidak boleh bagi orang-orang tamu yang kelas biasa, ya, kelas umum, mengambil suguhan yang disediakan kepada tamu yang kelas VIP, begitu ya bahasanya kurang lebihnya. Ya, VIP-nya katakanlah para ulama, para pejabat, para umaro, ya kan, para orang-orang besar, para orang-orang terpandang, para tokoh masyarakat, katakanlah dia tamu yang VIP. Orang yang katakanlah diundang semua, ada yang VIP, ada yang biasa, ada yang umum. Nah, hukumnya la yajuzu lil aradili aklu ma quddima lil amathil. Tidak diperkenankan bagi orang tamu yang sebenarnya dia masuknya masuk umum mengambil atau menempati jamuannya tamu-tamu yang sebenarnya VIP, ya bahasanya. Wa aklu luqamin kibarin musri'an fi mudghiha wa batila'iha idza qalla ta'am. Ay wala yajuzu aklu luqamin. Lan boten angsal napa aklu luqamin napa ma'em beberapa puluhan, pinten-pinten puluhan kibarin kang gede-gede musri'an hale wong kang nyepetake fi mudghiha ing dalem mamae luqam. Wa batila'iha lan ing dalem ngelek ma'aman wau lukom idza qalla ing dalam nalikane sekedhik napa ataamu napa ma'amane. Begitu juga bagi seseorang tamu ad-dhaif juga perlu memperhatikan apakah tamunya ini, apakah tuan rumahnya ini orang kaya atau tuan rumahnya ini orang biasa. Kalau orang biasa terkadang jamuannya cuma sekadar terbatas. Ketika jamuannya terbatas, maka hendaknya bagi seorang tamu tersebut, ya, la yajuzu aklu luqamin kibarin. Tidak boleh dia mengambil makanan tersebut telanannya diperbesar. Musri'an fi mudghiha, kemudian dipercepat mengunyahnya. Wa btilaiha, dan dipercepat menelannya. Idza qalla ta'amu, ketika memang sebenarnya suguhannya sedikit. Kenapa? Karena dengan begitu yang cepat banyak, yang enggak dapat, kan begitu nggih. Jadi haknya yang lain kan sebenarnya sama. Nah, ini adab yang luar biasa sekali, ya. Nah, Islam ini mengajarkan sesuatu benar-benar sempurna, sesuatu yang nggak terpikir pun diajarkan tata keramanya di dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah. Li'annahu yakulu aktsara wa yuhrimu ghairuhu. Apa sebab dia tidak diperkenankan ketika makanan sedikit, makan secara cepat, ambil puluhan atau ambil ma'amannya dengan besar, kemudian melanya dipercepat menelannya, itu kenapa tidak diperbolehkan? Li'annahu yakulu aktsara wa yuhrimu ghairahu, karena sak temene wong mau iku yakulu ma'am sapa wong mau aktara ing luwih akeh wa yuhrimu ghairahu, dan dia menghalangi atau memahjubkan, ya, menghalangi, menghilangkan jatahnya orang lain daripada para tamu yang lain. Sebabnya begitu. Fayajibu alaihi mura'atun nasabati ma'rifqah, maka fayajibu mongko wajib alaihi ing atase dhaif napa mura'atun nasabati, napa ngreksa separuan
adil tegese manane nasofa niku maro separuh-separuh. Paribasan tamune kalih ya berarti separuh-separuh. Paribasan tamune gangsal ya berarti diperlimo. Niku nasofa tegese manane adil. Fayajibu mongko wajib alaihi ngatasi dhaif napa muraatun nasofati napa ngreksa adil ya maro. Ma'rif koti ing dalam semertane alus. Nah, wajib bagi seorang tamu ini memperhatikan ya, saya ini tamunya ini satu nampan ini katakanlah ya, kalau di tempat kalang acara-acara maulid atau apa, itu kan satu nampan katakanlah 4 orang atau 5 orang, ya kan ya, katakanlah 4 atau 5. Nah itu wajib untuk mura'atun nasofah. Kalau 5 berarti satu nampan itu haknya orang 5. Kalau 4 berarti satu nampan itu haknya orang 4. Ya wajib mura'atun nasofah. Bagaimana caranya itu semuanya kebagian. Bir warif ma'arif koti ing dalam semertane diperlukan juga, perhatikan juga harus lembut ya. Fala ya'khudhu illa ma yakhussuhu aw yardawna bihi la hayaan. Fala ya'khudhu mongko mboten angsal mendhet sapa adzaif tamu illa ma kejaba perkara yakhussu kang ngususake sapa sahibul baitnya adai orang yang mengundang hu ing ma. Aw yardawna utawa padha ridho sapa dhaif-dhaif tamu-tamu yang lainnya bihi kelawan ma atau bihi kelawan wong sing wau niku la hayaan ora krana izin nggih. Maka seorang tamu tersebut tidak boleh mengambil kecuali apa yang disuguhkan bagi dia, dan atau satu kecuali apa yang disuguhkan untuk dia, atau boleh mengambil lebih kalau memang tamu-tamu yang lain pun ridho dengan apa yang dilakukannya niku nggih. Wa kadza yuqalu fi qirani nahwi tamrataini. Ya, ini kenapa dibahas? Lu zaman pada perjuangannya sahabat itu enggak enak-enakan seperti sekarang, Pak. Zaman sahabat ya, pada zaman ketika paceklik ya, musim Sayyidina Utsman yang mendapat julukan Mujahizu Jaizil Usrah. Orang yang memberi segala macam perbekalan tentara-tentaranya Rasulullah ketika sedang musim sulit paceklik. Itu yang namanya satu korma itu sampai mahal banget, Pak, ketika sedang musim paceklik ya. Juga Rasulullah itu kan seorang nabi yang ketika ditawari oleh Allah, apakah ditawari gunung itu yang ada di Mekah, gunung Uhud atau Jabal apa, ditawari untuk dijadikan emas, Rasulullah tidak mau. Ditawari apakah engkau ingin dijadikan seorang nabi yang nabi sekaligus raja yang kaya seperti Nabi Sulaiman, Rasulullah tidak mau. Tapi Rasulullah lebih memilih kadang punya harta lebih, kadang kenyang sehingga bersyukur, kadang lapar sehingga dia tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Rasulullah sendiri pun sering sekali sehari, 2 hari, 3 hari tidak makan. Terus badan. Jadi satu korma saja pada zaman itu ketika itu sangat penting. Terus badan. Nah, hal ini mungkin kalau ditatbikkan, dicocokkan pada zaman sekarang di tempat kita nggak masuk, sepertinya aneh. Akan tetapi kita akan melihatnya secara umum. Bahkan hatta zaman sekarang pun mungkin di bagian negara yang mana atau bumi yang mana ada juga orang yang mungkin kelaparan, mungkin kan wonten kan? Lah, ini kan hukum untuk umum. Ya, seperti pada zaman suatu kisah itu kan Rasulullah waktu itu kan lapar, artinya sudah sehari 2 hari tidak makan. Kemudian pergi ke putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Aisyah ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercintanya. Tanya Rasulullah apakah ada makanan, ternyata kan tidak ada. Adatnya orang Arab itu kan ketika lapar perutnya diganjel pakai batu. Ternyata Sayyidah Aisyah mengeluarkan 2 batu, berarti sudah 2 hari tidak makan. Ternyata Rasulullah mengeluarkan malah 3 batu, berarti sudah 3 hari tidak makan. Loh, seperti itu. Jadi penting buat pelajaran seperti ini. Sangat penting pada zaman itu, atau bahkan pada keadaan-keadaan tertentu. Jelas pembuatan. Jadi 1 korma, 2 biji korma, 5 biji korma itu sangat penting. Makanya perkara semacam ini tuh, walaupun kelihatannya kalau saat ini kita melihat pembahasan seperti ini tuh kayaknya sudah asing atau tidak perlulah, sekarang udah Masya Allah turah-turah lah bahasanya ya. Tetapi dalam keadaan tertentu bisa saja terjadi. Wa kada yuqalu fi qirani nahwi tamrataini. Ya. Begitu juga pembahasan ini di wa kada lan kaya mengkono-mengkono la ya'khudhu illa ma yakhussu aw yarduna bihi la hayaan yuqalu den dawuhake apa fi qirani nahwi tamrataini ing dalem barengake sekaligus kurma loro sak puluhan.
Nah, makanya tadi saya ambil kisah tadi supaya masuk ini cerita. Oke. Jadi napa namine? Begitu juga ketika sedang dijamu dalam sebuah acara tertentu walimah, ma'em kurma 2 sekali ma'em, sekali telan itu tidak boleh. Wakadzalika yuqalu fi qirani nahwi tamrataini. Tidak boleh kecuali kalau yardau nabihi lahayaan. Kecuali kalau yang lain ridho tidak karena malu. Ngoten nggih? Nah, tapi kan kita enggak sedang ingin menerapkan pada saat ini. Maksudnya kita kan kembali coba kita lihat sejarah pada zaman Rasulullah. Begitu penting satu kurma terkadang. Atau zaman sekarang di Arab itu yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget. Karena tanahnya kering, enggak tumbuh apa-apa. Ya kalau di negeri kita kan ya ada hujan apapun tumbuh, ya kan kita membetan. Jadi begitu semuanya serba ada. Masya Allah, tabarakallah. Wa yahrumu at-tatafulu wa huwa ad-dukhul wa yahrumu at-tatafulu wa huwa ad-dukhul ila mahallil ghairi litanawuli ta'amihi bila idnin wala ilmin biridahu aw dhannihi bi qarinatin bal yufassaq bihi in takarrara. Wa yahrumu lan haram napa at-tatafulu napa tataful. Tataful niku ngertos tataful nggih? Tufaili. Orang dewasa tapi gaya anak kecil, nyilik. Ya cara Jawane nyilik. Nggih. Tapi iki maksudnya tataful niku dalam segi bertamu nggih. Wa yahrumu lan haram napa at-tatafulu apa tataful ya, cilik, nyilik. Ya. Gaya dadi bocah cilik padahal wis gede, padahal wis gede. Wa huwa utawi tataful iku ad-dukhul ila mahallil ghairi litanawuli ta'amihi bila idnin wala ilmin biridahu aw dhannihi bi qarinatin. Wa huwa utawi tataful niku ad-dukhul niku mlebet ila mahallil ghairi tumeka marang tempate wong liya litanawuli ta'amihi krana kangge merkoleh ma'amane wong liya wau bila idnin kelawan tanpa ana izin setunggal. Wala ilmin biridahu lan kelawan tanpa ana ngerti ridone ridone sing ghair wong sing dilebeti. Audhanihi utawa nyono ridone ghair bi qarinatin kelawan qarinah. Jadi tataful iku kalau zaman di Indonesia ini kayaknya kurang ya, karena dimaklumi. Artinya tataful itu sering terjadi tetapi ada dzannu ridahu. Napa mboten nggih? Begini kan contohnya tataful iku ngoten aslinya. Enggak diundang dalam sebuah acara tertentu, datang tanpa undangan. Padahal kan di undangan tersebut ada makan-makan, ada ini, ada itu ya kan gitu. Jadi dia datang juga menikmati semua hidangan yang ada di situ, padahal tidak ada undangan. Katakanlah ada walimah besar. Nah, dia tidak ada undangan tapi ikut datang. Itu namanya tataful, nyilik. Seharusnya orang dewasa itu yang punya muruah ya tidak datang kalau nggak diundang, tetapi dia datang. Ini aslinya seperti itu. Hukumnya nopo haram. Lah Pak Ustadz, ini kan di negara kita ini sering terjadi. Lalu sebentar, ya kan? Artinya nggak seberapa diperhatikan masalah ini. Ada acara besar katakanlah membuat acara besar, bikin undangan sekian. Yang datang kadang meledak kalau dia orang besar, yang undang orang besar. Lalu sebentar, di situ dibagikan perkara yang katakanlah berharga lah. Yang datang lebih daripada undangannya. Berarti kan banyak yang tataful mestinya, ya kan? Kenapa? Nah ini sebabnya kan ada itunya. Berarti kan yang ikut datang kan banyak. Nah berarti kan dia tataful sebenarnya. Nah kalau di tempat kita itu sering kalinya itu kan tataful itu bisa haram. Satu, kalau bila idnin dia membadan. Dua, kalau tidak ilmin biridohu, tidak yakin, tidak tahu keridoannya orang yang mengundang. Tiga, wala dhannin bi dhannihi, menyangka ridhonya orang yang mengundang bi qarinatin dengan dengan qarinah, dengan adanya suatu hal yang menunjukkan akan ridhonya. Kalau tiga hal ini ada, berarti tatafulnya tidak haram. Yang terjadi di sekeliling kita itu kan rata-rata yang mengundang ridho. Walaupun tidak diundang, ikut datang dia ridho. Katakanlah diundang, ngajak santrinya, ngajak anaknya, kan tidak bermasalah tempat kita. Memang ridho orang yang mengundang ya. Jadi tidak kena hukum haram. Bal yufassaku bihi intakarrara. Balik den hukumi fasek den fasekake sapa tataful sapa tufaili bihi kelawan tataful intakarrara lamun ulawali sapa tufaili. Bahkan orang yang sering melakukan tufaili ini ya, nyili ini ya, hadir di dalam undangan tanpa undangan,
hadir dalam sebuah acara besar atau acara orang tanpa ada undangan, itu namanya tufaili. Ini kalau dia terus menerus padahal dia orang dewasa bisa dihukumi fasik. Tapi kalau tidak ada tiga hal tadi ya, tidak ada idnin, tidak ada ilmin biridahu, tidak ada dhonnir ridahu biqorinatin. Kalau tidak ada tiga hal tersebut baru kena hukum fasik atau haram tadi ya. Kalau ada ridhonya yang boten napa-napa. Qala fit Tuhfati, qala dawu sinten Ibnu Hajar fit Tuhfati dalam kitab Tuhfah. Wa minhu ayyud'a walau sufyan musallikan aw aliman mudarrisan fayastashibu jama'atahu min ghairi idni da'i wala dhanni ridahu bidzalik. Qala fit Tuhfati dawuh Imam Ibnu Hajar yang dalam kitab Tuhfah, wa minhu iku setengah saking tufaili tatoful ayyud'a arabita den undang sapa wong walau sufyan senajan iku wong sufi, ulama sufi, wong soleh sufi, musallikan kang ngambah dalane ya tegese kang sufi temenanan nggih. Au aliman utawa wong alim mudarrisan kang alim tur ngajar mulang tur ngamalne ilmune. Fayastashibu mongko ngajak belanjurake tegese ya. Fayastashibu mongko ngajak-ngajak sapa sufi atau wong alim wau jama'atahu ing jamaahe utawa santrine min ghairi idni dai saking tanpa ana idine dai wong kang undang. Wala dhanni ridahu lan saking tanpa nyangka ridhone wong kang ngundang bidzalika kelawan mengkono-mengkono beto jamaah. Termasuk dari hukum tufaili dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya nggih, yaitu juz 7 halaman 436 dikatakan termasuk di hukum tufaili yang hukumnya haram bahkan fasik kalau tidak ada ridhonya nggih, atau ilmu biridahu atau ridho, yaitu orang yang diundang tadi seorang tokoh, seorang alim yang membawa jamaahnya padahal yang diundang cuma dianya toh. Ini termasuk kategori tufaili. Tapi begini tadi min ghairi idzni dai, kalau tidak ada izin dari orang yang mengundang, wala dhanni ridho bidzalik, tidak ada pula dzon persangkaan kalau orang yang mengundang itu ridho. Kalau di tempat kita rata-rata ridho insyaallah. Rata-rata ridho nggih, kecuali acara-acara intern. Wa bagiya huna fur'un minal adabil aqli wa sunanihi wa ghairi dzalik tutlabu min mahaliha minal mutawwalat. Wa bagiyalan masih tersisa huna ing dalam kene panggonan apa fur'un pira-pira percabangan min adabil aqli wa sunanihi saking pira-pira adabil ma'am wa sunan lan sunan agam ma'am wa ghairi dzalika lan salene mengkono-mengkono adabil aqli wa sunanihi tutlabu kang den tupreh den supreh den luru napa adabil aqli wa sunanihi wa min mahaliha saking pira-pira panggenane adabil aqli wa sunanihi minal mutawwalati saking pira-pira kitab kang den dawa-dawake penjelasannya. Wa inda tahriri wallahu a'lam bissawab. Maka kemauan yang sangat kula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat kajian pada malam hari ini. Dari Al-Fakir barangkali ada kurang sopan atau ada sabqul lisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.